Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Rana Permatasari Bruce Bayang dari kelas 6 MH dengan NPM 223410241. Di sini saya akan menganalisis atau mengolah data dari data mentah dari topik survei kepemilikan laptop pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia. Sebelumnya saya sudah memiliki data mentahnya, di mana data mentahnya itu ada 63 data mentah. 63 responden, tapi di antara 63 responden ini masih ada variabel yang kosong. Oleh karena itu, data-data ini harus kita filter atau kita hapus. Maka saya akan memperoleh, setelah saya filter, saya memperoleh 53 data mentah, yaitu seperti ini, dari nomor 1 hingga sampai nomor eh, 53. Setelah saya filter, maka saya coding. Ini adalah data setelah saya coding. Di mana pengkodingan saya menggunakan rumus if, di mana setiap coding itu saya menggunakan rumus if, baik itu coding jenis kelamin, rencana peminatan, bahkan coding memenuhi kebutuhan pengguna. Baik, setelah ini saya ke aplikasi SPSS-nya. Di sini ada dokumen baru atau data baru. Pertama, yang paling pertama kita buat adalah di sini saya hanya mencontohkan contoh yang singkat seperti nama dan jenis kelamin. Hasilnya nanti saya akan berikan karena ini karena saya memiliki keterbatasan waktu. Sini, maaf sebelumnya, ini kita salahkan ya teman-teman. Di sini di variabel view kita klik pertama kita klik variabel view, kita klik nama. Di sini tipenya itu kita buat numerik adalah string dengan karakter 100. Oke. Di sini desimalnya 0, labelnya itu nama responden. Nama responden. Responden. Baik, di sini value-nya itu kosong dan measure-nya itu nominal. Baik, di sini kita buat jenis kelamin. Jenis kelamin, ya teman-teman, jenis kelamin. Jenis, maaf, di sini tidak akan bisa menggunakan spasi. Karena ini katanya ilegal kalau kita menggunakan spasi. Jenis kelamin kita buat numerik. Ininya 20, decimal place-nya itu 0. Oke. Di sini kita buat labelnya itu jenis kelamin respondennya teman-teman. Jenis kelamin kelamin responden. Di sini kita klik value-nya itu yang pertama dengan kode perempuan. Ini sesuai penulisan yang telah kita buat di Excel sebelumnya ya teman-teman. Baru kita add. Yang kedua adalah laki-laki. Mungkin ini aja yang bisa saya kasihkan contoh pembuatannya, tapi eh, teman tenang saja, semua datanya itu sama persis, sama seperti yang kita peroleh nantinya. Kita buat ini ordinal, karena itu jenis kelamin, maaf nominal. Maka dari situ, setelah menginput data ini, maka kita pergi ke data view. Di data view itu, data di variabel view sudah otomatis terisi. Maka dari sini kita salin atau copy paste dari data Excel yang telah kita coding itu. Atau yang sudah kita filter ya teman-teman. Dari nama yang pertama itu, kita salin hingga nama Yohana. Ctrl C. Lalu kita masukkan ke nama ini. Maka kita klik Kontrol V, dia otomatis terisi ya teman-teman. Baik, begitu juga dengan jenis kelamin. Jenis kelamin ini juga nanti teman-teman copy dari data Excel yang pilih codingan jenis kelamin. Karena saya memiliki waktu yang terbatas, saya langsung ke hasil yang saya peroleh ya teman-teman. Ini adalah hasil yang saya peroleh. eh, Baik itu dari variabel view, ini pilihan measure-nya seperti yang saya bilang teman-teman, ini adalah value-nya, semua berisi tentang value. Jika teman-teman memiliki value yang salah, tinggal klik ini, baru langsung nanti ada remove. Itu kalau salah ya teman-teman, karena ini tidak ada salah. Jadi datanya seperti ini, hasilnya seperti ini, dan kembali ke data view, maka kita akan memperoleh data yang telah kita copy paste dari Excel ke SPSS ya teman-teman. Jadi tampilannya seperti ini. Oleh karena itu, setelah tampilannya dapat seperti ini, sebelumnya data ini bisa berupa huruf ya teman-teman dengan cara seperti ini.
seperti ini teman-teman. Karena memang yang diminta adalah angka, maka kita akan buat seperti angka. Maka kita pergi ke analyze, deskriptif statistik, yaitu bagian deskriptif. Maka kita masukkan semua datanya teman-teman. Sebelumnya kita reset karena memang tadi udah saya kerjakan sebelumnya. Jadi kita masukkan lagi semua ini ya teman-teman. Di sini semuanya ya teman-teman. Baru kita klik OK. Maka datanya akan seperti ini. Lalu kita ke analyze lagi, tapi bagian deskriptif statistik yang bagian frekuensi ya teman-teman. Sebelumnya juga ini udah kita isi sebelumnya, tapi kita reset ya teman-teman. Baik, nama responden saya tidak masukkan karena itu akan terlalu panjang. Datanya akan panjang sekali karena banyak data yang kita peroleh tadinya ya teman-teman. Jadi saya hanya memilih seperti ini. Chart itu adalah saya pilih bar chart, frekuensi continue. Jadi saya klik continue, lalu klik OK. Maka datanya akan muncul seperti ini teman-teman. Ini otomatis. Jika data ini sudah kalian input, maka cara menyimpannya itu klik output, lalu ke file, lalu ada nanti export ya teman-teman. Di sini ada browse. Di sini simpan mau di file mana yang akan kalian buat. Baik di sini saya langsung ke file yang telah saya simpan sebelumnya, yaitu di Word. Maka dari hasil yang saya peroleh bisa disimpulkan dari datanya ya teman-teman, di mana deskriptif data yang saya peroleh itu benar-benar valid, di mana respondennya itu sebanyak 52 orang. Seperti ini ya teman-teman, ini adalah analisis saya. Sebelumnya udah ada kata pengantar pendahuluan tergantung kita yang isi, dan juga analisis deskriptif statistik di mana sudah terlihat jelas datanya itu valid 52 ya teman-teman. Dan juga di statistik juga terdata 52, baik itu kelas responden juga. Di sini saya akan menganalisis dari hasil responden, kelas responden, di mana paling unggul atau paling banyak mengisi kuesioner tersebut berada pada kelas 6 MH dan kelas 6 MF. Di sini sudah ada datanya, di mana MH sebanyak 18 orang dan MF 16 orang, di mana 34,6% dan juga 30,8%. Begitu juga dengan jenis kelamin responden, lebih banyak perempuan yaitu 37 orang, sebanyak 71,2%, dan juga rencana konsentrasi itu lebih banyak orang responden mengisi manajemen keuangan yang lebih banyak diminati, di mana 28 orang sama seperti 53,8%. Dan juga kebutuhan pengguna laptop itu sudah lebih banyak menggunakan laptop pribadi teman-teman. Namun ada juga beberapa orang lagi yang belum menggunakan laptop pribadi. Mungkin itu merupakan salah satu keterbatasannya teman-teman bagi teman-teman yang lain. Oleh karena itu, bar chart yang saya peroleh adalah seperti ini. Cukup jelas ya teman-teman gambarnya semuanya. Maka dari situ semua kesimpulannya bisa saya simpulkan dari 52 responden itu, eh, kelas yang paling banyak atau paling unggul mengisi kuesioner tersebut adalah berasal dari kelas 6 MH dan 6 MF, dan juga konsentrasinya itu yang paling banyak adalah domi domi domisilinya atau lebih jelas ke eh, perempuannya teman-teman, dan juga konsentrasinya itu maaf sebelumnya, respondennya 52 responden, paling banyak kelasnya yang paling milih itu adalah kelas 6 MH dan 6 MF, dan juga jenis kelaminnya perempuan yang paling banyak mengisi kuesioner tersebut, dan konsentrasinya lebih banyak manajemen keuangan, dan juga penggunaan laptop itu lebih banyak menggunakan laptop sendiri. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Jika kurang jelas, mungkin bisa kita lihat yang sudah saya ketikkan ya teman-teman. Jika ada tutur kata yang saya ucapkan salah, saya minta maaf. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.